Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirgaditya Nugraha dengan NIM 250031088. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai tugas aplikasi keterampilan 1 di bidang perairan, yaitu masuk pada tutorial yaitu HackHMS. Jadi HackHMS itu aplikasi yang kurang lebihnya itu untuk memprediksi debit banjir gitu ya pada daerah suatu daerah aliran sungai gitu ya. Nah, pertama-tama di sini saya akan buka terlebih dahulu yaitu HTML-nya ya. Nah, ini untuk tampilan awal HTML, kita bisa new. Nah, ini kita bisa beri nama ya, misalnya dash biren. Ini karena kasus saya di biren ya. Di metrik kita bisa untuk penyimpanannya kita bisa di ini ya, apa? Di folder yang biasa kita simpan gitu ya. Nah, kita misalnya saya di HTML ini kita kita, kita ulangi ya, kita ke diskusi, kita simpan lagi masih bauran HTMS. Nah, ini kita simpan di sini ya, di HTMS itu ya, kita udah create. Nah, ini kan udah bikin foldernya ya. Nah, kita bisa ke komponen yang terus bikin bahasan model gitu ya. Nah, di sini kita bisa beri nama misalnya dashbiren. Nah, ini kita kan bisa langsung pakai metodenya saya ini Snyder ya, kita bisa langsung namanya Snyder gitu, Snyder gitu. Nah, ini kan udah ya. Di sini kita bisa ke komponen, terus ke tiren data kita buat namanya tiren kan. Nah, kita bisa cari file kita ini kan tugas apek ya, GIS. Kita, kita pakai di sini aja deh. Nah, ini kita cari namanya BIM 30 ya, argus ini finish gitu. Nah, ini kan udah kebuat ya tirennya. Nah, selanjutnya kita bisa ke GIS, kita bikin koordinat ininya ubah dulu ke tiren data, maaf lupa. Nah, ini kan belum muncul ya, kita bisa refresh, pencet ke tiren. Nah, ini kita tambahin dulu koordinatnya ya, jadi ke GIS, GIS gitu ya, kita set. Nah, ini kan udah. Nah, kita bisa ke ini lagi, ini ubah ke basin model, kita ke tiren gitu. Nah, ini udah muncul ya basin modelnya. Nah, kita bisa ke ini apa namanya komponen lagi, kita bisa bikin meteorologic model. Nah, ini kita bisa beri nama ini kan ada hujan kala ulangnya tuh 2 sampai 100. Nah, kita bisa bikin kala ulang sampai 100. Nah, saya beri nama Q2 gitu ya. Nah, kita bisa copy gitu ya, sampai Q100, Q5, di copy Q10, di 25 ya, terus Q50, Q100. Nah, ini kan udah terbuat semua ya, kita buka dulu semuanya. Q50 ini litograph. Nah, ininya replace mesinnya kita ubah ke set default ya, kita save semuanya ya, kita ubah ke set default. Q2 nya juga set default, Q25 set default.
udah ya, kita bisa tutup terlebih dahulu. Kita bisa ke komponen lagi, kita bisa buat yang namanya control specification. Nah, kita bisa beri nama ini control jadi banjir bencana ya. Nah, ini kan udah, ini kita bikin timenya, kita misalnya 1 Januari 2024, kita ini 00 waktunya, kita terakhirnya 3 Juni 2024, ininya 00, terus ini intervalnya 1 jam ya. Kita save. Nah, terus ke komponen, terus ke time series data. Nah, ini time series data mengisi input data apa? Ini namanya distribusi hujan jam-jaman. Nah, distribusi hujan jam-jaman ini saya itu dari PSA gitu ya. Jadi saya bisa beri nama PSA 007 6 jam ya, per 6 jam soalnya Q2 gitu ya. Tujuan kalau ulang 2 tahun, ininya precipitation gauge, trade, dan series ya. Nah, ini kita bisa copy terlebih dahulu ya. Ininya tuh jadinya per kala ulang dari 5 sampai 100 gitu. 5 gitu ya. Terus ini buat lagi Q10 gitu. Nah, ini buat lagi ini Q25 gitu. Buat lagi ini namanya Q50 gitu. Ini yang terakhir Q100 gitu. Nah, setelah dibuat, nah ini kita time intervalnya 1 jam ya. Kita save, terus buka dulu. Nah, ini kita ubah jadi 1 Januari 2024 gitu ya. Nah, ininya juga end date-nya itu 1 Januari 2024. Ini start time-nya di 000. Nah, ininya 6 jam karena kita kan per 6 jam ya. Jadi ini kita 6 ubah, kita save gitu ya. Terus kita tutup. Terus yang ininya Q100 juga sama intervalnya 1 jam. Terus ini ininya 1 Januari 2024 ini 00, ini gamma, nah ini 6 gitu. Jadi sampai kala ulang 100 gitu ya. Seperti ini. Yang 5 ya 1 jam ya, ini 1 jam. Nah, nah ini table. Nah, kalau udah semua ya, kita cek lagi apakah sudah sama gitu ya, nggak ada yang berubah. Soalnya kalau kita lupa kadang ininya jadi ini nggak berubah gitu ya. Nah, ini kan udah semua ya. Nah, kita bisa ke table ya. Nah, ini masukin dari perhitungan ini ya, distribusi Janjiman yang PSA 007. Nah, ini saya udah ini apa ya namanya, udah disesuaikan luas dasnya mungkin yang udah saya apa calculate geometri ya di ArcGIS gitu ya. Nah, ini udah sesuai, terus sudah dipakai rekayasa harmonomon. Nah, yang dipakai itu buat precipitation itu dari ini hidrograf terus relativity temporal ya. Nah, kita bisa lihat di handphone ini kan Q10 ya, kita ngurut dari atas ini. Nah, kita bisa cari Q10 gitu. Nah, ini reflektor reduksinya kita copy terus masukin pakai ke sini, kita set. Terus sekarang Q100. Nah, ini juga kita set gitu ya. Terus ini Q berapa? Q2, kita cari Q2 yang R2 ini, kita copy reduksinya, kita paste, kita set. Terus ini Q25 ya. Q25 ini kita set gitu.
Nah ini Q5 ya, Q5. Nah ini copy paste, kita set. Nah, terus ini apa, Q50 ya, Q50. Nah ini kita paste. Nah ini kalau udah kita tutup gitu ya. Nah ini selanjutnya ke basis model ya. Ini kita ke GIS, kita processing gitu ya. Kita tunggu gitu ya. Nah ini udah ya. Terus kita ke GIS lagi. Ini ada yang namanya preprocess drainage gitu ya. Kita drainasenya gitu ya. Kita klik, kita tunggu ya. Di sini mungkin agak lama ya. Nah ini kalau udah ya ke ini ya, ke distribusi stream gitu ya. Kita misalnya paling kecil gitu ya. Ini 5 gitu. Nah udah ini ke breakpoint ya. Nah ini kita bisa import titik bendungnya gitu ya. eh bisa bendung. Nah itu ya udah muncul ya titik bendungnya. Nah selanjutnya kita ke GIS lagi, kita ke delineate elemen, kita beri nama ini SD, ini R, ini M, ini S, ini J gitu. Nah ini delineate. Nah ini ya udah jadi ya. Jadi ini terbagi menjadi beberapa subbasin gitu ya. Nah selanjutnya kita ke parameter ya. Nah kita bisa ini kalau ini sini kita cek metode dulu. Nah kita ke grid print and arm gitu ya namanya. Eyeliner ini kita cek. Terus juga kita ke parameter lagi untuk yang loss transform ya, maaf. Ini kita ganti ya metodenya, kita ini baru kita ubah ke Snyder gitu ya. Ini Snyder Unit Video Prep standar gitu ya. Nah kalau udah, nah ini kita ke parameter lagi, kita bakal input ya ini loss gitu ya, yang loss ini terus bin mm. Nah yang kita perbesar terlebih dahulu. Nah ini kan ini initial tipenya kita ganti ke yang water content. Sorry, master deficit ya. Nah ini kan ini ada initial deficit, ada second conductivity, ada yang deficit ya. Nah ini kita kan karena saya udah diolah ya datanya ya. Nah ini kita bisa ke loss method ya. Nah ini kita ada tabelnya ya. Karena kan untuk Biren ini jenis tanahnya sandy clay loam ya, didapat dari HWSD itu. Nah, nah ini kita input nih Biren gitu ya. Nah tadi kan yang dibutuhin ada namanya ini ya initial deficit gitu ya. Nah ini yang 0,143. Jadi di sini kita masukin 0,143 gitu. Nah ini ada ini kita pindah ke suction gitu ya. Ini di suction head itu 218,5.
5,5. Conductivity-nya, nah ini hidrolik 1,5. Nah, impervious itu dari ini tutupan lahan ya, karena saya udah ada ya hitungannya. Nah, ini impervious dari ini IMPC ini 25,71 gitu ya, 25. Nah, itu selanjutnya ke komponen lagi gitu ya, terus ke komponen, ke parameter. Nah, selanjutnya ini kita ke parameter lagi, kita ke transform, kita Schneider unit hidrograph. Nah, ini lag time ya, kita terbesar dulu. Lag time dan picking coefficient. Nah, itu saya juga udah olah data, itu ada di Schneider ya. Nah, ini ya udah saya olah gitu ya datanya. Nah, itu time lag ya, ini ada lag time gitu ya. Nah, ini 754. Nah, kita bisa sesuaiin. Ini kan SB2, berarti saya pakai ini 5 gitu ya. 5. Terus ini SB1 di 1 kita 7, ini 4 gitu. Terus ada picking coefficient, ini udah ada ya 0,75. Kita copy aja, ini 0,75, 5. Kita apply. Nah, kalau kita udah apply, kita close, kita balik lagi ke HTMS. Selanjutnya ke parameter. Nah, ini ada routing, kita ke routing lag. Nah, ini masukin lag time ya di panjang sungai gitu ya. Nah, ini di Excel udah ada ya saya, yaitu 17,781. Nah, ini kita masukin, terus kita apply, terus kita close. Terus ke parameter lagi, kita bakal ke base flow, itunya ya ininya non ya. Nah, terus kita balik lagi, kita taruh logic model. Ini ke basin ya, ini kita yes gitu ya, buat ini kan kita pakai Schneider gitu ya. Nah, ini juga basinnya yes semua gitu ya, dari tiap kala ulang gitu ya. Yes, 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 yes gitu ya. Ini udah semua ya, yes, 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 yes gitu ya. Kalau udah, kita tutup lagi, kita save. Nah, terus ke ini specification hydrograph gitu ya, ini ke 10 gitu ya, kita sesuaikan. Kalau ini ke 10, kita ke 10 gitu ya, semuanya ke 10. Terus kalau ini lanjut ke 100, kita ubahnya ke 100. Nah, ini ke 100. Terus ini Q2 ya, Q2, wah Q2 semuanya, Q25, ini Q25, Q5 ya, ininya ubah ke Q5. Terus ini Q50 ya, ini Q50. Nah, kalau udah kita set ya, kita tutup dulu. Nah, kita ke compute, kita create simulation run ya. Kita misalnya ini run dari kala ulang, misalnya kita kasih nama hujan Q2 gitu ya. Ada di Q2 bebas gitu ya, Q2. Nah, ini kita suruh Schneider, ini Q2 gitu ya, kita rilis. Nah, kita terus sampai 100 gitu ya. Ini kita hujan Q5. Next, kita gas biru Schneider, kita Q5. Ini kita compute lagi, terus ini buat namanya ya, lagi hujan Q10. Kita gas biru Q10 gitu ya. Ini kita simulation run ya, ini sama hujan Q25 ya.
kita pilih Q25 untuk ini ke compute, simulasikan lagi. Ini hujan di 50 ya, ini ya, kita compute lagi, simulasikan gitu ya, terus ke ini terakhir hujan di 100 gitu. Next, ini di 100 ini finish gitu ya. Nah ini kalau udah kita coba run ya, kita multiple compute, kita select all. Nah kita compute, nah ini udah berhasil semua ya. Nah ini bisa kita ke ini ke sini. Nah ini ke result gitu ya. Nah terus ke hujan nih, misalnya tadi misalnya hujan di 10, terus ke sing gitu ya. Terus nanti kita ke time series table. Nah kita kan udah dari total inflow ini kan kita ini ke HKMS ya, ke Excel gitu ya, dari HKMS ini ke Excel ya. Nah ini kita kalau udah di input semua, nanti kita bikin grafik ini kita blok aja ya sampai bawah gitu ya. Terus nanti ke sisi pang atau insert itu, terus ke bagian yang dianjurkan. Nah ini kita pilih yang ini. Nah ini cara buat grafiknya. Jadi nah ini, nah kita bisa lihat ya jam puncaknya ada di mana di sini. Nah ini yang jadi titik chart gitu lah ya. Nah ini jam puncaknya gitu. Nah ini nanti kita bisa ganti gitu ya, namanya hidrograf banjir gitu. Nah mungkin cukup sekian ya tutorial aplikasi menggunakan HKMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.